Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, khususnya anak-anak muda, remaja, kaum milenial, kali ini saya akan memberikan sedikit paparan pencerahan yang temanya adalah mengenai masalah kehidupan. Saudara-saudaraku semuanya, kehidupan keseharian banyak berkecamuk antara kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain, saling tumpang tindih dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya itu kaitannya dengan masalah uang. Nah, untuk ini akan saya berikan pencerahan yang judulnya adalah uang mencari kita semuanya. Uang mendatangi kita semuanya. Baiklah, ikuti paparan yang berikut ini. Saudaraku, zaman telah berubah. Paling tidak kita harus mengikuti perubahan yang ada. Umumnya saudara, orang bekerja keseharian dari pagi hingga sore hari tidak lain adalah dalam rangka mencari uang. Nah, kali ini saya balik. Bagaimana supaya uang mencari kita, uang mencari saudara-saudaraku semuanya ini. Saudara, untuk uang mencari kita diperlukan 3 faktor penting, 3 faktor utama yang harus kita miliki, harus kita punyai. Apa itu? Yang pertama adalah performa Anda dipertanyakan. Anda sudah menjadi seorang yang cukup meyakinkankah? Anda adalah orang yang cukup terpercayakah? Kedua faktor itu dipertanyakan. Kalau Anda cukup meyakinkan dan Anda cukup terpercaya, maka okelah. Berarti faktor pertama Anda sudah miliki. Saudara-saudaraku semuanya, untuk mempunyai faktor-faktor tersebut bisa kita pelajari. Kita belajar banyak melihat, banyak mendengar, introspeksi diri, pandangan jauh ke depan. Ya, usahakan itu semuanya kita pelajari. Insya Allah akan kita dapati. Ada istilah yang sering mungkin saudara-saudaraku mendengarnya. Bisa karena terbiasa. Kalau ada ada kemauan, disitulah ada jalan. Semuanya terbuka lebar untuk kita pelajari, untuk kita miliki, untuk kita punyai. Jadi tinggal tergantung kita, Anda semuanya untuk mendapatkannya. Ya memang kelihatannya sulit dan berat sekali karena Anda tidak mempunyai istilahnya niat untuk belajar mungkin, untuk kepingin mendapatkannya. Tapi kalau Anda mau belajar dan mau menekuninya, ya tadi yang setelah saya utarakan, banyak melihat, banyak mendengar, dan mungkin bisa melihat diri sendiri, introspeksi diri, semuanya kita
dapati, kita pelajari, insya Allah gampang kita dapatkan. Tidak ada kata berat, tidak ada kata sulit. Itu yang pertama. Saudara-saudaraku semuanya, faktor yang kedua yang harus kita punyai, harus kita miliki adalah kemampuan Anda, skill Anda, keahlian Anda dipertanyakan. Saudara-saudaraku semuanya, saya sudah sering mengatakan, barang siapa mempunyai, memiliki, menguasai sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang ada, jelas hidup mereka bahagia. Bahagia lahir batin, dunia akhirat. Sebelum saya melangkah jauh, saya berikan definisi apa ilmu pengetahuan itu. Saudaraku, ilmu atau ilmu pengetahuan adalah suatu alat, sarana, bahkan bagaikan jembatan untuk menggapai suatu kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kalau Anda banyak menguasai ilmu pengetahuan yang ada, jelas hidup Anda akan bahagia, lahir batin, dunia akhirat. Sebaliknya, saudara-saudaraku, kalau kita mempunyai keterbatasan akan ilmu pengetahuan, jelas hidup kita juga terbatas, kurang bahagia. Itu semua adalah konsekuensi logis yang harus kita terima. Saya kira wajar-wajar saja. Nah, untuk itu saudara, ayo bergegas mencari, menggali sebanyak mungkin ilmu pengetahuan demi untuk mendapatkan kemampuan dan keahlian yang ada, yang pada akhirnya kita nantinya akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Saudaraku, dalam diri kita mestinya kita harus bersatu, menyatu, mengadakan perjanjian ya, sehingga dengan menyatunya diri kita tadi, karena kita berjanji, niat ya, insya Allah dengan istilahnya berkomitmen, maka kita akan mudah mendapatkan kemampuan, keahlian, otomatis dengan mempelajari banyak ilmu pengetahuan yang ada, dan akan teraih kesuksesan dan kebahagiaan. Itu saudara, komitmen kita dinantikan. Yang kedua, saudara-saudaraku semuanya, eksistensi Anda ditunggu, keberadaan Anda dinanti banyak orang. Dimanapun Anda harus selalu eksis, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, usahakan eksistensi Anda sangat-sangat dinanti oleh banyak orang. Saudaraku, ayo aktualisasikan diri kita, apa yang Anda miliki, mampu, aktualisasikan dan jabarkan dalam action nyata, karya nyata. Apa action nyata itu? Action nyata adalah kita membuat suatu karya yang terlihat dengan mata kasat ya. Dengan terlihatnya dengan mata kasat tersebut, orang lain menilai Anda bahwa Anda memang betul-betul orang yang mempunyai kemampuan. Anda betul-betul mempunyai keahlian karena dengan menunjukkan karya Anda tersebut. Itu tunjukkan, action nyata tunjukkan sehingga Anda diakuinya. Dengan karya Anda tersebut membuktikan bahwa Anda mempunyai
dedikasi yang baik, etos kerja yang tinggi. Dengan apa? Dengan bukti yang Anda tunjukkan tadi. Itu saudara yang saya harapkan, mudah-mudahan ini Anda bisa bergegas, cepat-cepat bangkit, ya, melangkah maju ke depan untuk mencari dan menggali sebanyak mungkin ilmu pengetahuan demi mendapatkan kemampuan dan keahlian yang pada akhirnya akan kita dapatkan, yaitu kesuksesan dan kebahagiaan. Saudara-saudaraku semuanya, kontribusi Anda juga dinantikan, ditunggu. Kalau Anda banyak memberikan kontribusi terhadap hal-hal yang sifatnya ada kepentingan dan kaitannya dengan kehidupan, maka Anda benar-benar dipercaya oleh orang banyak dan diakui atas keberadaan Anda, atas kemampuan Anda, dan juga atas kelihayan Anda, keahlian yang benar-benar Anda miliki. Itu saudara, kontribusi tersebut. Memang saudara-saudaraku semuanya, kita semua banyak, boleh dikatakan SDM kita, sumber daya manusia kita, umumnya itu lemah, kurang sekali. Tapi saudara-saudaraku semuanya, kalau SDM itu kita tempa, kita latih, kita drill, insya Allah menjadi berubah, menjadi lebih baik, dan bisa mengimbangi terhadap perkembangan perubahan zaman yang ada itu. Dan ini sangat-sangat saya harapkan saudara, untuk menempa diri. Sebab kalau tidak, saya sangat-sangat khawatir dengan perubahan zaman yang begitu cepat. Kalau kita tidak siap, maka salah-salah kita nanti akan terlindas, tergilas oleh roda-roda perubahan zaman yang ada, tergilas oleh teknologi, tergilas oleh peradaban yang begitu sangat-sangat masif perkembangannya, saudaraku semuanya. Saudara-saudaraku semuanya, selain itu semua, kita juga sering mendengar orang bodoh suatu ketika mereka mendapatkan gilirannya untuk didatangi rezeki, mereka si bodoh pun suatu ketika bisa menjadikan bahagia dalam hidupnya. Saudaraku, orang miskin suatu ketika bila mereka rezekinya menghampirinya, maka mereka pun, si miskin pun akan bisa menjadi sukses dan bahagia dalam hidup. Tapi saudara-saudaraku semuanya, orang malas dijauhi rezeki. Makanya ayo bergegas, jangan bermalas-malasan. Kita bangkit, maju melangkah ke depan untuk mencari, menggali sebanyak mungkin ilmu pengetahuan demi mengimbangi terhadap perkembangan perubahan zaman yang begitu masif tersebut. Saudara-saudaraku semuanya, yang ketiga, faktor yang ketiga saudara, untuk mendapatkan uang mencari kita, uang mencari saudara-saudaraku semuanya, faktor yang ketiga adalah kepribadian Anda juga dipertanyakan. Biasanya saudara, kepribadian itu ada kaitannya dengan bawaan ya, dari lahir, mengenai sepak terjang kita, tingkah laku kita, attitude, pola pikir, gaya pikir, itu ya boleh dikatakan dipertanyakan. Ya. Semuanya kita nanti, apakah Anda mau merubah diri? Contoh yang sederhana, saudara-saudaraku, dari kepribadian yang ada itu, dari yang sederhana bisa kita dapatkan efek atau dampak yang luar biasa dalam kehidupan. Apa itu saudara? Misalnya saja mengenai kepribadian ya, kita lagi lewat,
berpapasan dengan orang yang lebih tua dari kita, mari kita tegur, kita sapa mereka. Permisi Bapak, permisi Ibu. Kalau toh mungkin tambahlah senyum sedikit, maka Anda akan mendapatkan nilai yang cukup besar sekali. Apa itu? Anda dipandang oleh mereka, Anda adalah orang yang mempunyai kepribadian yang baik. Alangkah luar biasanya dari yang sederhana kelihatannya, tapi membawa dampak dalam kehidupan yang sangat luar biasa. Nah, ketiga itu saudara, ketiga faktor itu yang membuat nantinya kita semuanya itu akan didatangi, dihampiri oleh uang. Makanya tadi temanya adalah uang mencari kita. Ayo sekali lagi kita bergegas mencoba mencari, menggali sebanyak mungkin ilmu pengetahuan demi kesuksesan dan kebahagiaan ke depannya. Saudaraku, suatu kesuksesan, keberhasilan yang luar biasa sangatlah mustahil kalau kesuksesan itu tidak disertai, tidak dibarengi dengan kerja keras. Kita berusaha semaksimal mungkin ya, dengan harapan ke depan kita canangkan pada diri kita. Dengan semuanya tadi, dengan kerja keras dan juga semangat yang membara, insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan. Kesuksesan yang hakiki. Jadi sangatlah mustahil kalau itu semua tidak disertainya, tidak menyertainya. Demikian saudara, percaya atau tidak, yang jelas fakta membuktikan. Saya kira pencerahan untuk kali ini akan saya segera sudahi, dan mungkin ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya sekedar hamba Allah yang mungkin banyak-banyak kekurangannya. Dan kalau toh ada lebihnya, itu datangnya dari yang di atas, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.